Halo, assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita mau melanjutkan membahas buku Bu Pena jilid 5C, teman-teman ya, masih di tema 6, panas dan perpindahannya. Sekarang kita udah memasuki subtema 3. Oke, saya mau bahas ayo berlatih yang ada di halaman 68 ya. Langsung aja kita lihat. Kerjakan soal berikut, perhatikan gambar berikut. Untuk soal A, apa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat pada kedua lingkungan tersebut? Jadi untuk gambar A itu nelayan sedang menjemur ikan di tepi laut, sedangkan gambar B, petani sedang menanam padi di sawah. Lalu B, apa keuntungan yang didapat dari kedua aktivitas tersebut? Untuk gambar A, keuntungannya mengeringkan ikan dapat mengawetkan ikan secara alami agar tidak membusuk dan meningkatkan harga jual ikan. Lalu untuk gambar B, keuntungannya petani dapat memproduksi padi. Pertanyaan C, tuliskan manfaat dari kedua aktivitas tersebut terhadap masyarakat di sekitar. Manfaatnya terhadap masyarakat sekitar adalah terdapat perpindahan sistem ekonomi sehingga masyarakat dapat ikut menikmati hasil tangkapan nelayan dan hasil beras dari panen yang dilakukan oleh petani. Lalu pertanyaan D, bagaimana pengaruh aktivitas tersebut terhadap pembangunan sosial budaya di lingkungan sekitarnya? Di dataran rendah membuat kegiatan pembangunan dan ekonomi dapat terlaksana dengan mudah ya. Lalu nomor 2, salah satu daerah yang menjadi pusat penghasil beras adalah Karawang. Jika suatu saat pertanian di Karawang mengalami gagal panen, apakah kondisi ini dapat menghambat pembangunan ekonomi Indonesia? Jelaskan pendapatmu. Iya, dapat, karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Apabila petani gagal panen akan mempengaruhi kegiatan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Oke. Sekarang kita mau lanjutkan ke halaman 69, teman-teman ya. Oke, ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Pak Tono tinggal di Komplek Bekasi Raya. Setiap akhir pekan, masyarakat sekitar komplek mengadakan kerja bakti bersama. Namun Pak Tono sering sekali tidak mengikuti kerja bakti tersebut. Saat diajak untuk ikut kerja bakti, Pak Tono beralasan sedang sibuk. Akibatnya, di depan rumah Pak Tono terlihat banyak sampah yang menyumbat aliran air. Pertanyaannya, A, apa tanggung jawab yang dimiliki Pak Tono di tengah masyarakat komplek perumahannya? Pak Tono bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan sekitar komplek. Lalu pertanyaan B, apa akibatnya jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan oleh Pak Tono? Akibatnya Pak Tono tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh masyarakat. Lalu pertanyaan C, bagaimana seharusnya sikap masyarakat komplek terhadap sikap Pak Tono tersebut? Jelaskan. Seharusnya sikap masyarakat komplek membujuk Pak Tono agar ikut kerja bakti bersama. Lalu pertanyaan nomor 2, ini ada gambar A dan gambar B ya. Gambar mana yang menunjukkan anak yang sudah menjalankan tanggung jawabnya? Nih lihat ya, gambar A ini anak membuang sampah di tempat sampah, sedangkan gambar B dia membuang di ruang kelas, di lantai saja. Jadi gambar mana yang menunjukkan anak yang sudah menjalankan tanggung jawabnya? Ya, gambar A ya. Lalu pertanyaan B, apa tanggung jawab yang dimiliki oleh anak tersebut? Tanggung jawab yang sudah dimiliki siswa pada gambar A adalah menjaga kebersihan sekolah. Lalu C, tuliskan akibat yang ditimbulkan dari sikap tersebut terhadap lingkungan sekitar, baik pada gambar A maupun B. Jadi akibat yang ditimbulkan pada gambar A, lingkungan menjadi bersih dan indah. Sedangkan akibat yang ditimbulkan pada gambar B, kelas menjadi kotor dan dapat mengganggu suasana belajar.
Nomor 3, tuliskan tanggung jawab yang ada di lingkungan sekolah atau rumahmu. Tuliskan juga akibat yang timbul jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, tanggung jawab di lingkungan sekolah contohnya menjaga kebersihan sekolah dan kelas, melaksanakan piket, dan mengerjakan tugas sekolah. Tanggung jawab di rumah contohnya menghormati orang tua, menyayangi adik, dan mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh orang tua. Baik, sudah selesai pembahasan kita ya sampai halaman 69 ya. Tadi kita mulai dari halaman 68 ya, 68 dan 69 udah selesai. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan PR, tugas sekolah, ataupun belajar secara mandiri di rumah. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Bye-bye.